Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak sehat semuanya ya. Insya Allah untuk majelis pagi hari ini Ustazah akan memberikan sedikit materi mengenai syarat sah dan rukun wudhu. Apakah anak-anak tahu apa saja syarat sah dan rukun wudhu? Nah, kita bahas sama-sama ya. Sebagai syarat sah sholat, tentunya ada rukun wudhu yang harus dilengkapi. Sebab, jika tidak berurutan atau ada bagian dari rukun wudhu yang terlewat, bisa saja wudhu dan sholatnya tidak sah dilakukan. Nah, anak-anak, ada beberapa syarat sah wudhu, yaitu yang pertama, menggunakan air suci untuk berwudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskannya. Yang kedua, air yang digunakan adalah air halal dan bukan air curian. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Nah, syarat sah yang ketiga yaitu membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit seperti cat kuku dan sebagainya. Nah, dalam sebuah riwayat diceritakan ada seseorang yang berwudu dan meninggalkan satu tempat di kakinya. Kakinya itu tidak dibasuh sama dia. Kemudian Nabi melihatnya, maka beliau bersabda, kembali dan perbaiki wudumu. Maka dia kembali, kemudian dia sholat. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut membahas mengenai rukun wudhu. Apa saja sih rukun wudhu itu? Nah, yang pertama, rukun wudhu itu adalah niat. Jadi, niat wudhu adalah suatu ketetapan hati untuk melakukan wudhu sebagai pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk amalan harus didasari dengan niat. Nabi bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Anak-anak sudah tahu kan niat wudhu? Ya, niat wudhu itu nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, yang artinya saya niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, rukun yang kedua yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah itu adalah mulai dari kening atas sampai dagu bawah. Jadi tidak ada bagian yang tidak terkena air. Semuanya harus terkena air ya, anak-anak ya. Apabila memiliki jenggot, maka dianjurkan membasuh sampai air itu mengenai kulitnya. Nah, kemudian kita lanjut rukun wudhu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Batasan membasuh kedua tangan mulai dari ujung jari sampai siku. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya dan membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, jadi kalau anak-anak berwudu itu lengan bajunya harus digulung. Kalau lengan bajunya digulung berarti menjadi pertanyaan ya, apakah tangannya benar-benar dibasuh sampai siku atau tidak. Yang keempat, mengusap rambut hingga telinga. Dalam syariat Islam, mengusap rambut hingga telinga dikenal dengan menyapu kepala. Nah, menyapu adalah melewatkan tangan yang basah di atas anggota tubuh. Sedangkan yang dimaksud kepala adalah suatu tempat yang biasa ditumbuhi rambut yang letaknya di atas kening sampai ke belakang tengkuk. Menyapu kepala dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya dan sapulah kepalamu. Nah, rukun wudhu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki merupakan bagian rukun wudhu yang harus diketahui umat Islam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Oke ya. Yang keenam, rukun wudhu yang keenam, tertib
Nah, tertib di sini maksudnya adalah anak-anak berurutan ya. Jadi gerakan wudhu itu harus dilakukan secara berurutan. Anggota tubuh yang sudah Ustazah sebutkan tadi yaitu wajah, kedua tangan, kepala, kaki harus diusap secara berurutan dan tidak boleh bolak-balik. Misalnya, anak-anak berwudu membasuh kaki dulu, baru membasuh tangan. Nah, maka wudunya anak-anak itu tidak sah karena tidak tertib dan tidak berurutan. Nah, dan tidak dibenarkan adanya jarak yang panjang antara satu anggota wudu dengan anggota lainnya. Nanti wudu, cuci tangan, berhenti dulu sebentar, ngobrol dulu lama kan? Nanti baru lanjut lagi wudu. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak ya. Nah, Nabi bersabda, ada seseorang yang berwudu, lantas bagian kuku kakinya tidak terbasuh. Kemudian Nabi melihatnya dan bersabda, ulangilah, perbaguslah wudumu. Lantas ia pun mengulangi dan kembali sholat. Nah, jadi anak-anak itu adalah beberapa syarat sah dan rukun wudu yang dapat menyempurnakan sholat anak-anak. Anak-anak lakukan secara berurutan dengan tertib agar tidak ada bagian anggota tubuh yang terlewat. Nah, demikian anak-anak majelis pagi kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bermanfaat untuk anak-anak ya. Silakan anak-anak praktekkan di rumah supaya sholatnya anak-anak itu lebih sempurna lagi. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.